Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, pada malam Jumat ini kebetulan soal Bapak Suparno di Bapak Haji Suparno. Mudah-mudahan almarhum diterima iman Islamnya, diampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya, dan kita pun mengetahui tentang pribadi almarhum Bapak Suparno. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya serta para pengikutnya sampai akhir zaman. Peristiwa haul, peringatan haul, ternyata Rasulullah memperingatinya setiap tahun. Rasulullah berziarah ke pahlawan Uhud dan Baqi setiap tahun. Setelah meninggal Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun sama, meneruskan kebiasaan Rasulullah berziarah ke pahlawan Uhud dan juga ke Baqi. Sepeninggal Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar pun melanjutkan sampai Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, semuanya melanjutkan tradisi haul. Ternyata dalam Islam ada, jangan dianggap bid'ah. Dalam bid'ah kita mengingat kebaikan orang tua kita, kita mengingat kebaikan guru-guru kita, kita mengingat kepada orang yang berbuat baik di kampung kita, sehingga akan membawa dampak untuk menjadi contoh bagi kita semuanya, bahwa peringatan haul ini mengingatkan kita kepada keberadaan orang tua kita. Walaupun orang tua kita sudah tiada, tetap kita masih mencari silaturahmi dengan lewat doa, ziarah ke makamnya. Orang tua sangat senang apabila keluarganya selalu mendoakan dan berziarah ke makamnya. Mereka mengetahui siapa yang datang, siapa yang sering mendoakan, siapa yang tahniah, artinya si merintih seperti tidak ridho orang tua yang meninggal, niyahah, tidak boleh itu haram hukumnya. Seperti orang-orang Syiah, niyahah, kalau acara kematian selalu nyebut rambutnya, menyobek pakaian, itu tidak boleh niyahah itu, ya. Merintih-rintih seperti tidak ridho terhadap kematian, sedangkan kita mah pasrah, kita mah ridho jenting pakai pakaian budaya, ya. Kita tahu bahwa semua yang bernapas pasti akan meninggal. Kita gilirannya kapan? Terserah. Yang penting kita berbekal. Perjalanan sangat jauh akhirat. Kita mau berangkat haji dan umroh saja, kita semuanya berbekalan hampir setahun. Padahal bisa balik lagi, ya, berangkat ke mana-mana. Tapi ke akhirat tidak balik lagi. Bekal yang paling bagus adalah bekal takwa. Oleh karena itu, seorang anak, menantu dan sebagainya, sewajarnya kita memperingati haul orang tua kita. Dan akan kita birrul walidain, ya. Tidak bid'ah. Malahan ini merupakan perbuatan yang baik, mengingatkan pada orang tua kita, jasa orang tua kita. Jangan sampai nanti
jasa orang tua kita, baik orang tua kita sendiri atau kesepuhan, jangan sampai kita melupakan. Didoakan setiap malam Jumat atau di madrasah, di musola, panjang tawasulnya, ya. Semua yang kita ingat ahli masjid didoakan semuanya, ya, sehingga mereka pun merasa senang. Karena setiap malam Jumat, setiap malam Nisfu Saban, setiap malam Idul Fitri, Idul Adha, semua ruh datang, ya. Kerabat kita, saudara kita, bahkan saudara seiman pun mengharapkan bantuan doa dari kita semuanya. Sampai-sampai harus mengatakan, laulal hayata lahalakal amwat. Seandainya tidak ada orang hidup yang mendoakan orang yang meninggal, niscaya orang-orang yang meninggal semuanya akan celaka, disiksa. Untuk kita sering mendoakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afu atau Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Lebih bagus bukan namanya anu bin anu, langsung menerimanya. Sedangkan kalau kita mendoakan secara umum, jadi mereka berhutang, ya, sebagaimana dikisahkan dalam kitab Irsal Ibad, ketika ada seorang waliullah yang selalu tidurnya di kuburan, setiap malam tidur di kuburan masyhur, ya. Mereka selalu setiap malam mendoakan, setiap malam tidur di kuburan dan mendoakan semuanya ahli kubur, sehingga begitu dia ngantuk tertidur, dia pulas bermimpi. Dalam mimpiannya ada di dalam suatu tempat yang mereka semuanya berputar. Hanya satu orang yang tidak berebut, santai aja, dia duduk saja. Ketika ditanya, kenapa engkau? Orang-orang semuanya berebutan pahala, sedangkan engkau duduk saja. Dia mengatakan, aku punya seorang anak yang selalu membaca Al-Quran dan dihadiahkan kepadaku, sehingga aku tidak berebut, langsung memberikan hadiahnya kepadaku. Sebutkan namanya, ya. Siapakah anakku? Seorang penjual surabi di pasar Anu. Hanya dicari. Ketika bangun tidur, dia mencarinya sampai di pasar-pasar ditanyakan yang namanya si Anu jual surabi. Ketika bertemu, ternyata benar. Dia walaupun sedang jualan, tapi mulutnya selalu mengucapkan Al-Quran. Dia hafal Al-Quran. Ketika ditanya namanya benar, anak yang tadi, dia menunjukkan bahwa orang tersebut benar anak si fulan yang diimpikan. Ditanya, kenapa Anda selalu mengucapkan kemakam ini? Aku selalu baca Al-Quran dan setiap baca Al-Quran dihadiahkan kepada orang tuaku. Oh, ternyata inilah tanya. Yang lain berebut, sedangkan orang tuanya tidak berebut karena khusus dihadiahkan anaknya. Ya, oleh karena itu jangan sampai kita terbawa oleh paham-paham yang mengharapkan tawasul, yang mengharapkan tahlilan. Mereka tidak tahu dalilnya. So tahu, tapi kalau santri tidak ada, tidak menyalahkan. Sebelum mendapatkan dalilnya tidak berani menyalahkan. Ulama itu warasatul anbiya, ya. Jangan sampai kita kegampang menyalahkan ulama, apalagi mencibir, memaki-maki ulama. Jangan sampai kita su'adab kepada ulama, karena mereka sudah ada jaminan dari Rasulullah, akrimul ulama fa innahum indallahi kurama'un mukarramun. Muliakanlah para ulama karena mereka insyaallah mulia dan dimuliakan oleh para malaikat. Kita mencaci maki ulama sedangkan Allah memuliakannya. Surah Adab itu. Kata santri mah walaupun gimana juga tetap adab kepada guru, kepada yang lebih tua, cium tangan. Tidak merasa rugi walaupun dia ilmunya tinggi, tapi menghadiri orang tua dia mencium tangan, menandakan ketawaduan, tidak sombong. Mentang-mentang sudah belajar beberapa hadis, congkak menyalahkan ulama yang mentang-mentang bisa ceramah
Syafi'i, menyalahkan Imam Malik, menyalahkan Imam Ahmad bin Hanbal, menyalahkan semua Imam Ghazali pun disalahkan. Ya, menandakan ilmunya masih TF. Ya, kalau orang yang berilmu tidak berani menyalahkan, malahan dia selalu menyalahkan dirinya. Akulah yang paling doib, akulah yang paling lemah, akulah yang tidak punya ilmu, sedikit ilmu. Itulah orang yang benar-benar mendapatkan anugerah ketawaduan. Orang yang tawadu, Allah akan naikkan derajatnya. Sebaliknya, orang yang sombong walaupun dia pintar, Allah akan turunkan derajatnya. Yang anda manusia ajazil, malaikat muqarrabin yang beribadah ribuan tahun, yang rumawan parasnya, salah satu malaikat yang dimuliakan oleh Allah. Tapi begitu Allah akan menciptakan Nabi Adam, ajazil protes dan dia tidak mau memenuhi perintah Allah dengan bukan sujud menyembah, tapi takzimah wa takrimah, memuliakan dan mengagungkan Nabi Adam karena perintah Allah. Sehingga semua malaikat tunduk sujud memenuhi perintah Allah dengan memuliakan takrimah wa takrimah kepada Nabi Adam. Sedangkan ajazil karena congkaknya menolak, aba wastakbar. Ya, dia menolak karena kibir, sombong, mentang-mentang ibadahnya luar biasa, sehingga Allah kutuk, laknat. Yang tadinya malaikat muqarrabin terlaknat, terusir. Yang tadinya mukanya paling rupawan, hancur lebur mukanya, hancur menjadi muka yang sangat jelek. Setan itu jelek mukanya, ya. Tak tahu setan datang semuanya mengerikan. Ya, oleh karena itu sekali lagi bahwa acara haul tahlilan ada tuntunan agamanya. Jangan takut dibilang fitnah. Kita punya dalil banyak dari guru-guru kita, terus nyambung sampai ke Rasulullah. Ya, mereka terputus. Kalau kita malah bilang sama menyambung sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita salah memilih guru. Kalau salah pilih guru, kesalahan pun salah. Ya, kita alhamdulillah. Ustadz kampung lebih afdol. Kita lebih memuliakan mereka daripada ustadz-ustadz yang baru melek, yang baru belajar tapi menyalahkan para ulama, para kiai. Ustadz kampung kita tahu, ya, keturunannya, tahu asal usulnya, ya, kita muliakan, kita hormati ustadz-ustadz di kampung kita, imam-imam di kampung kita, sehingga kita akan menghormati apa-apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita semuanya yang penting kita mengikuti apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan kita ikut para ulama salafus shalihin yang benar-benar memegang teguh tentang apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Untuk pimpin tahlil insyaallah